Saya ingin kasih tahu kenyataan yang pahit untuk Bapak Ibu semua petani pisang. Kita sebagai petani pisang di Indonesia masih tertinggal jauh atau kalah bersaing dengan petani-petani pisang di Asia Tenggara maupun Asia secara keseluruhan. Ya, kita kalah bersaing Bapak Ibu. Kalah bersaing dalam hal apa? Dalam kuantitas tidak. Kita menghasilkan pisang yang jauh lebih besar jumlahnya. Tetapi kalau berbicara soal kualitas, kita jauh tertinggal. Kita kalah dengan mereka Bapak Ibu. Itu yang saya bilang tadi, kita kalah bersaing Bapak Ibu. Kita, kalau saya bilang tadi jumlah uji-uji tanam pisang, ya kita lomba-lomba tanam pisang, orang Indonesia tanam pisang sama orang luar tanam pisang, lebih banyak orang Indonesia itu tanam pisang. Tetapi kalau kita berbicara kualitas, kita kalah dan tertinggal jauh. Sekarang saya akan membuka cakrawala berpikir Bapak Ibu semua, biang keroknya itu dari mana? Sehingga kita bisa kalah dalam segi kualitas. Tidak kalah dalam kuantitas, jumlah, tetapi kualitas kita kalah. Saya akan kasih tahu. Akar masalahnya itu ada di mana? Akar masalahnya dari mindset Bapak Ibu. Dari pola pikir petani kita, petani pisang kita. Petani kita masih menerapkan pola, banyak anakan pisang, banyak hasilnya. Masih menerapkan pola itu. Kalau kita berbicara soal jumlah, kuantitas, banyak anak, banyak buah, banyak tandang, banyak sisir, maka itulah titik awal kita kalah. Ya. Orang luar tidak berpikir itu. Petani pisang modern di luar negeri tidak berpikir itu. Dia tidak berpikir anakan, tidak berpikir memproduksi lebih banyak pisang. Yang dia pikirkan ketika saya tanam pisang ini, contohnya misalnya ya, pisang Cavendish atau pisang Ambon, pisang Raja misalnya. Setelah saya tanam pisang ini, bagaimana caranya, treatmentnya, polanya, tekniknya, ilmunya, agar pisang satu pohon ini berbuah maksimal. Buahnya besar, kulitnya tebal, warnanya menor, rasanya enak, lembut, dan harganya mahal. Berbeda dengan petani kita, cara pikirnya, bagaimana caranya pisang saya beli satu bibit, dia bisa menghasilkan 7 anakan. Sehingga di musim berikutnya saya bisa tanam 7 pisang sekaligus. Makin banyak buahnya, hasilnya makin bagus, saya makin cepat kaya. Konyolnya ada di situ. Nah, kalau Bapak Ibu sudah tahu biang kerok masalahnya, kita sudah bisa selesaikan. Masalahnya sudah kita tahu. Artinya apa? Ketika kita menanam pisang, jangan diperbanyak anaknya, ya, jangan dikejar anaknya. Tetapi yang Bapak Ibu fokuskan adalah induknya. Karena induknya yang mau berbuah. Buah ini yang mau Bapak Ibu distribusikan. Mau dijual buah ini. Mau dimakan oleh konsumen. Mau diterima atau konsumen atau tidak. Harganya baik atau tidak. Ini indukannya. Jangan pikir ke anak-anaknya. Itu nanti setelah 10 bulan kemudian atau 5 bulan kemudian kita menanam bibit pisang. Awal-awal biasanya pisang itu kita tanam ya. Usia 4 bulan 5 bulan itu sudah beranak kok. 2 atau 3. Sudah ada anakannya. Nah itu kita sudah mulai senang. Kita bukan senang buahnya bagus, buahnya besar, buahnya lebat. Yang kita pikirkan anaknya banyak. Emangnya Bapak Ibu tanam pisang mau jual anaknya ke luar negeri? Mau jual anaknya ke supermarket? Mau jual anakan pisang ke swalayan? Yang Bapak Ibu mau jual ini pisangnya, buahnya. Fokusnya ke buah. Seperti itu ya. Nah saya kasih simulasi sederhana ya untuk penjelasan ini. Ketika usia pisang kita tanam, usia 4 bulan 5 bulan ya, dia sudah mengeluarkan 2 atau 3 anakan. Nah, anakan yang perlu Bapak Ibu sisakan itu, patokannya adalah 1 anakan saja. Saya ulangi sekali lagi, ilmu atau trik ini. Ketika Anda menanam bibit pisang pertama kali, lalu dia mulai usianya mencapai 5 bulan atau 4 bulan, memasuki fase generatif, biasanya di 8-9 bulan dia sudah siap dipanen. Usia 4-5 bulan dia mulai mengeluarkan anakan. Bapak Ibu hanya bisa memilih 1 anakan saja yang terbaik. Ya, 1 anakan yang terbaik. Semua anakannya dimusnahkan. Saya tidak perlu mengajari Bapak Ibu cara memusnahkan anakan ya. Dicongkel bisa, dipotong bisa, dikeruk semua isi dalam daging batangnya, lalu dia akan mati sendiri. Atau bisa juga penyuntikan dengan menggunakan herbisida. Terserah, bebas. Intinya adalah Bapak Ibu hanya menyisakan 1 anakan saja di saat usia bibit pisang Bapak Ibu memasuki usia generatif atau usia 4-5 bulan. Sisakan 1 saja cukup. Kemudian Bapak Ibu akan bertanya, kalau 2 bagaimana Pak? Kalau 3 bagaimana Pak? Tidak saya sarankan Bapak Ibu ya. Gini, saya kasih Bapak Ibu analogi sederhana. Kalau singa itu Bapak Ibu, harimau itu dia berburu ya. Berburunya dia itu untuk apa? Induk singa itu berburu untuk apa? Untuk makan, oke. Yang kedua untuk apa? Untuk anaknya. Untuk dia berburu untuk anaknya makan ya. Sama seperti kita manusia. Kita akan bekerja keras, membanting tulang ya, bekerja di kantor, bekerja di dagang, di swasta, di warung, di mana saja kita bekerja. Untuk apa? Untuk anak kita, beli susu, keperluan sekolah dan lain sebagainya. Kenapa kita capek-capek bekerja untuk anak kita? Karena itu sifat semua makhluk hidup. Tidak terkecuali juga pisang yang mau kita pelajari ini. Indukan pisang, ini pisang ketika dia menghasilkan anakan dari umbinya, keluar pecah tunas sprout dari umbinya, bonggolnya itu, maka tunas itu adalah anaknya. Dia akan bekerja mencari nutrisi, baik mencari nutrisi sendiri di tanah maupun pupuk yang Bapak Ibu berikan untuk disalurkan kepada anaknya. Itu sifat makhluk hidup. Dia nggak peduli anaknya 7 ini, mana yang nanti buahnya bagus seperti dia, mana yang tidak berbuah, mana yang jelek. Dia tidak peduli. Semua dia kasih rata, kasih sayangnya. Semua dia kasih rata makannya. Alhasil apa? Nutrisi yang harusnya kita genjot untuk pisang ini berbuah maksimal, sudah terbagi-bagi. Oleh apa? Oleh anaknya. Kita belum berbicara soal benalu Bapak Ibu. Kita belum berbicara soal parasit. Kita belum berbicara soal gulma. Kita masih berbicara soal internal. Antara pisang dan anak-anaknya yang saling berbagi nutrisi ya. Kalau nutrisinya berbagi Bapak Ibu, hasilnya juga berbagi. Seperti itu ya. Tidak bisa kita kasih pupuk atau nutrisi, genjot pertumbuhan indukan pisang, lalu nanti hasilnya bagus, anaknya juga bagus. Tidak bisa. Karena ketika Anda memberikan pupuk pada indukan pisang itu untuk mendapatkan hasil yang bagus, dia secara otomatis akan membagikan tanpa Anda perintah. Dia membagikan kepada anak-anaknya untuk bertumbuh. Dan disitulah titik awal Bapak Ibu kalah bersaing.
Ya, Bapak Ibu kalau bersaing itu titik awalnya di situ. Kalau Bapak Ibu ikuti saran saya, hanya sisakan setelah 5 bulan usianya, sisakan satu saja anakan terbaik yang kurang lebih jaraknya dengan indukannya tidak nempel dia tidak nempel dekat tidak rapat, agak jauh. Tujuannya apa Pak? Kita sisakan satu saja anakan yang jaraknya agak jauh dari indukan. Agar apa Bapak Ibu? Agar dia tidak bersaing untuk mencari matahari. Itu yang pertama ya. Tidak terhalang atau diapit oleh induknya yang teduh. Dia masih bisa mendapatkan intensitas cahaya sekalipun induknya sudah tinggi. Dia masih bisa bertumbuh optimal ya. Kita pilih anakan terjauh dari bonggol induknya. Yang pertama. Yang kedua, bentangan akar yang dihasilkan oleh anaknya itu jauh lebih banyak dan lebih leluasa ketimbang dihimpit oleh bonggol induknya atau rapat dengan bonggol induknya. Otomatis jangkauan akar dari si anak ini atau leluasanya dia berkembang itu hanya 50%. Artinya di area bagian luar. Sedangkan lingkaran diameter bagian dalam, setengah lingkaran bagian dalam itu sudah termakan area itu karena berhimpit atau berdempetan dengan induknya. Kita ambil yang terjauh agar bentangan akarnya itu bisa bertumbuh semaksimal mungkin, lebih banyak akarnya, sehingga bonggolnya bisa lebih cepat, lebih banyak nutrisi yang diserap, ya, pertumbuhannya juga lebih pesat. Makanya anak-anakan pisang yang tumbuhnya lebih jauh dari batang induknya, pertumbuhannya akan lebih cepat daripada anak-anaknya yang lain, tunas-tunas yang lain. Nah, itu yang pertama, pemusnahan atau pembasmian anakan-anakan atau tunas-tunas baru yang jaraknya terlalu mepet dengan bonggol atau batang indukan dan sisakan satu saja anakan. Perlakuan ini akan Bapak Ibu lakukan kembali, perlakuan yang sama, metode yang sama. Ketika anakan ini, induknya sudah kita panen dan sudah kita potong, batangnya sudah kita tebang, anakan ini akan bertumbuh menjadi indukan dan menghasilkan anak-anak yang baru. Lakukan perlakuan yang sama, ya. Ambil satu yang terjauh, yang lainnya dimusnahkan. Begitu seterusnya. Makanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu kunjungi, ya, pertanian-pertanian di luar negeri, perkebunan pisang, Bapak Ibu itu hanya menjumpai satu titik satu pohon. Tidak seperti kita di Indonesia Bapak Ibu ya. Satu titik ada 9 pohon, ada 7 pohon. 2 induknya, yang lainnya anaknya semua. Makanya ketika panen, buah tandangnya banyak, sisirnya banyak, pisangnya banyak. Kualitasnya tidak masuk supermarket, kualitasnya tidak masuk ekspor, kualitasnya tidak masuk swalayan, kualitasnya hanya masuk di pasar tradisional. Dan kalau sudah masuknya ke pasar tradisional, harganya bakal turun, harganya bakal anjlok. Itu yang Bapak Ibu mengeluh. Biaya produksinya mahal tetapi income-nya atau keuntungannya kecil. Ya iya, pisang-pisang kecil seperti itu, kualitas rendah seperti itu, mana laku di swalayan supermarket Bapak Ibu. Apalagi kita ekspor keluar. Jadi yang kita genjot itu banyak-banyaknya, bukan kualitasnya. Itu yang pertama ya dari segi teknis. Sekarang saya akan membahas masalah yang kedua yang tidak kalah pentingnya dari masalah kualitas ini, yaitu pupuk atau unsur hara. Nah, ini yang penting ini ya. Kenapa kualitas mereka, pisang mereka itu hasilnya bagus, buahnya besar, itu yang pertama. Buahnya pasti besar-besar. Ya iya, pasti besar buah-buahnya. Kenapa demikian ya? Karena satu titik satu pohon. Satu titik satu pohon Bapak Ibu. Kita 1,7 pohon, gimana mau besar? Ya itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kulitnya itu mulus? Tidak ada cacat celahnya, tidak ada fleknya, tidak ada korengnya. Seperti itu, mulus. Itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa rasanya enak? Pisang-pisang luar itu kenapa enak? Anakannya sama yang kita tanam di Indonesia ini. Sama anakannya, jenisnya sama. Perawatannya segala macam sama. Kenapa rasanya mereka lebih enak? Tanah Pak, bukan masalah tanah. Masalahnya adalah unsur hara yang tepat. Sekarang saya kasih contoh untuk Bapak Ibu. Bapak Ibu kejarnya apa sekarang? Buahnya bagus, kulitnya tebal, kulitnya mulus, kulitnya fresh, warnanya menarik, ya, aromanya tajam, rasanya enak, lembut daging buahnya. Yang digenjot itu apa? Pupuk apa? Yang pertama Bapak Ibu, kalau kita berbicara generatif ya, yang pertama pemupukan itu kita lakukan kalium ya, pemupukan fosfor kalium ya, pemupukan generatif. Pemupukan fosfor dan kalium itu kita berikan sebelum jantung pisang itu muncul. Seperti itu. Kita jantung pisang sudah muncul ya, jantung pisang sudah menggantung, baru kita kasih pupuk. Nggak main. Pupuknya mau kerja di mana di situ? Pupuk kalium fosfor itu bekerja pada saat proses pembentukan bunga, proses pembesaran buah. Jadi kalau jantung pisang itu sudah muncul keluar di permukaan, Bapak Ibu kasih pupuk fosfor kalium, ya nggak main. Persiapan pemupukan pupuk generatif itu 4 bulan atau 3,5 bulan. Persiapannya, dia baru mau mengeluarkan cikal bakal, baru mau belajar mengeluarkan jantungnya, jantung pisang itu. Di situ kita genjot. Untuk apa? Untuk ketika jantungnya keluar membawa cikal bakal buah yang sangat-sangat istimewa. Itu tujuan pemupukan fosfor kalium. Kita jantungnya sudah keluar, baru fosfor kalium masuk. Ya nggak ada gunanya seperti itu ya. Kalaupun ada gunanya sedikit ya. Itu yang pertama. Jadi pemberian pupuk fosfor atau kalium, penggunaan pupuk generatif diberikan sebelum jantung pisang itu keluar ya. Itu persiapan ya. Kemudian yang kedua, pupuk apa yang kita berikan? Unsur hara apa yang ketika kita berikan kulitnya itu tebal, kulitnya itu mulus, kulitnya itu kuat. Unsur hara apa? Yang pertama kalsium, unsur hara kalsium, dan yang kedua unsur hara boron. Bapak Ibu perlu itu ya. Yang satu unsur hara makro sekunder kalsium, yang satu unsur hara mikro harus ada di situ. Bapak Ibu nggak memberikan kalsium sama boron, tapi hasilnya buahnya itu kulitnya tidak tipis, kulitnya itu tebal, kulitnya itu warnanya menor, kulit itu menarik, licin, mulus. Bapak Ibu mau kulit pisang seperti itu, tapi nggak mau kasih kalsium sama boron. Mikir itu gimana ceritanya? Nggak bisa. Jadi kalau mau kulitnya bagus, penampilannya mewah,
kasih kalsium sama boron ya. Kemudian kita masuk ke dalam kulit, yaitu buah. Mau buahnya ini rasanya manis, mau buah itu ketika kita makan aroma pisang khasnya itu, jenisnya itu menyengat hidung, wangi semerbak. Maunya seperti itu, rasanya manis, aromanya enak, pokoknya serba istimewa, lembut di lidah. Maka pupuk yang Bapak Ibu berikan adalah mangan, itu yang pertama. Yang kedua, tembaga atau Cu. Yang ketiga, boron. Itu kita berbicara soal pupuk mikro. Mikro itu harus Bapak Ibu libatkan. Mangan, tembaga, boron. Mau kualitas pisangnya rasanya lembut, mau kualitas pisangnya rasanya manis, mau kualitas pisang aromanya tajam, kasih 3 pupuk itu. Ya, mangan, tembaga, boron untuk mikro. Sedangkan untuk unsur hara makro sekundernya, sulfur dan kalsium. Sulfur akan bekerja sama dengan boron, mangan, dan tembaga untuk membuat rasa aromanya tajam. Ya. Sedangkan kalsium dan boron akan bekerja sama untuk membentuk lapisan kulit sel bagian luar yaitu kulit, menarik dan mewah. Istimewa, istilah seperti itu ya. Kemudian untuk unsur hara makro primer perlu Bapak Ibu libatkan fosfor dan kalium. Itu saja pupuknya untuk pisang. Kalau mau kualitasnya ekspor. Tapi kalau mau kualitasnya pasar tradisional, ya silakan. Lakukan saja tindakan apa yang sudah Bapak Ibu lakukan selama ini. Kalau ujung-ujungnya mau bawa ke pasar. Kalau Bapak Ibu rubah mindsetnya, rubah pemahamannya, oh target saya adalah supermarket, oh target saya adalah swalayan, minimarket, target saya adalah luar negeri. Boleh terapkan informasi yang saya sampaikan tadi. Tapi kalau targetnya pasar, terserah. Silakan Bapak Ibu lakukan yang selama ini Bapak Ibu lakukan, itu sudah benar. Tidak semua kita tidak paham ini. Banyak juga petani-petani kita yang sudah sadar akan informasi yang saya sampaikan ini dan sudah menerapkan di lahan perkebunan pisangnya dia. Jadi kalau Bapak Ibu menjumpai perkebunan pisang di sana, kualitasnya istimewa, pisang kita sama saja, bibit beli dari satu produsen, dari satu penyedia bibit pisang misalnya Cavendish, tanamnya sama, bibitnya sama, jenis varietasnya sama, perawatan yang saya bilang tadi berbeda, hasilnya juga berbeda. Besok Bapak Ibu kita akan masuk metode atau cara tekniknya, bagaimana Bapak Ibu bisa menghitung waktu dan durasi pemusnahan anakan-anakan pisang yang muncul dari induknya. Waktunya itu ada hitungannya, ada ilmunya, ada rumusnya Bapak Ibu. Tidak asal-asalan. Jadi ketika Bapak Ibu budidaya pisang Bapak Ibu, setiap 5 bulan itu pisang ini jadi dewasa. Atau jenjang waktu antara pisang indukan dan pisang anakan itu 5 bulan jaraknya. Jarak itu sangat ideal. 5 bulan itu sudah jarak ideal. Ideal dari segi apa Pak? Ideal dari segi pertumbuhan yang timpang. Satu pertumbuhan indukan yang besar, satu pertumbuhan anakan. Tidak menghadapi masalah dan kendala pada saat mereka bertumbuh. Si anak akan bertumbuh dengan optimal dan si ibu juga akan bertumbuh dengan optimal. Itu ada rumusnya, itu ada hitungannya, itu ada ilmunya. Dan besok kita masuk di sana. Ya Bapak Ibu ya, sampai jumpa besok dan akhir kata saya ucapkan, tetaplah Anda selalu berbagi dan menabur kebaikan setiap hari.